rebah-rebahan di tempat tidur, aku mandi, aku pipis ditungguin, nanti aku kalau kelamaan nongkrong di toilet dia gitu kan. Udah terus dia itu rebah-rebahan bobo deh tuh sampai tengah malam, dan hebatnya kadang-kadang dia tuh tidur sampai pagi. Kalau dia mau pipis atau pupuk, dia akan bangunin kita. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Om WP masih sama keluarganya Echa, Ersa Mayori sama Otto. Nih ya, kemarin kan kalian udah ngeliat di episode sebelumnya bahwa keluarga ini tuh bener-bener rumahnya terjajah sama kucing-kucingnya. Nah sekarang kita mau ceritain nih kucing-kucingnya. Ceritanya seru banget nih teman-teman. Ini siapa nih, Ca? Ini Tino lagi belly rub. Ini tuh, lihat. Belly rub. Tino tuh kayak begini Tuh, nih Tino teman-teman. lagi belly rub. Ya. Tino ini yang laki-laki yang paling mirip sama kakeknya. Iya, Si tuh. Udah. Miko, Miko. Miko. Tuh. Sujat Miko almarhum. Oh, Miko tuh nama lengkapnya Sujat Sujat Miko. Miko. Jadi kucing mereka yang pertama adalah Miko sama Mila. Iya. Betul. Terus beranak pinak Ya. selama 6 tahun Ya. sampai sempat 14 ekor ya. Sempat 14 Di sini. ekor. Jadi semua sekeluarga nih teman-teman sebenarnya di sini. Terus dia tuh duduk aja gitu di sini. Iya, ya kan? Sini guys. Tuh. Jadi memang dulu tuh kan awalnya dua ya, si Mas, Iya, Miko ini- dan Mila. Iya. Terus udah gitu Ini kita- adalah siapa? Ini Kola. Hai, Kola. Ini ibunya dia. Ini Kola tuh ibunya Miko. Ibunya Tino. Tino. Tuh, Terus Terus Miko dan Mila abis itu punya anak. Abis itu pas punya anak 4 kan, kita pikir udah cukup nih 4 gitu. Abis itu aku steril lah bapaknya si Miko. Tiba-tiba aku lihat, loh kok betinanya hamil lagi. Oh ternyata mereka sempat farewell night gitu ya kan, sebelum steril. Oke, nggak apa-apa ya kan. Jadi 6 itu kucingku. Setelah kucingnya 6, aku lihat kok betinanya hamil lagi. Kan udah nggak ada jantannya, kan udah disteril. Terus aku nanya-nanya tuh, kalau udah disteril masih bisa hamilin? Nggak mungkin dong ya. Pas lahir 4 ya. ini yang kedua lahir yang kedua. Lahirin lagi yang ketiga si Mila. Terus? Pas lahir 4, habis itu aku kaget terkejut. Mila itu kan Persia long hair, hidung pesek. ternyata. Anaknya lahir semuanya mancung, bulu pendek. Kok mirip sama kucing tetangga? Pasti ada tamu-tamu mampir buat Mila. Itu dia, ada tamu-tamu freelance yang mampir gitu. Jadilah lahir 4 waktu itu. Terus ya akhirnya ya gitulah dan and so on Iya. beranak pinak. Sekarang ada 11. Oke, yang paling manja siapa? Semuanya manja ya, tapi memang serunya punya kucing masing-masing punya karakter beda-beda. Iya, Kan iya, si Mas iya. juga tahu lah Iya. ya, ada yang berani, ada yang pemalu, Iya. ada yang manja, ada yang cuek-cuek padahal sebenarnya pengen diperhatiin gitu. Kalau salah satu yang paling manja sebenarnya Kala menurut aku, yang lagi punya baby di atas. Iya. Itu tuh Kala bener-bener kayak haus belayan kasih sayang terus. Dia tuh juga sama ibunya nyusu sampai umur 1,5 tahun. Bener. Hah? Beneran? Jadi udah nggak nyusu dalam arti kata minum susu sih. Jadi Kala itu anaknya Anaknya Mimi. Mimi. Oke. Anaknya Mimi. Dan dia sempat nyusu sama Mimi sampai dia umur 1,5 tahun. Ngempeng lebih tepatnya. To To be be exact ngempeng. Kayaknya pernah ada di IG story. Ada, nanti liatin dari Iya. IG-nya ya. Jadi dia tuh sebenarnya sampai umur 6 bulan udah nggak nyusu, masih udah makan, tapi masih suka ngempeng terus sampai anaknya tuh lebih gede dari ibunya. Dan di saat itu dia sebenarnya udah punya anak. Udah Sedang hamil. Sedang hamil. Tapi ngempeng. Tapi ngempeng, terus beneran nempelin ibunya terus. Padahal udah sempat aku sapi, ibunya masuk ke cat room, balik ngempeng lagi. Ibunya disteril, ngirim rumah sakit, balik ngempeng lagi. Pokoknya segala cara masih aja terus segitu bonak. Ya ampun. Nah, ini udah main nih. Ini tuh. Dan Sama mereka si tuh Mas. nurut semuanya. Paling teman-teman. berani ini Tino. Ini si Tino nih. Ini Asa ya? Asa Dia ini. mau nggak sih dipanggil? Mau, tapi Asa. dia lagi bobo nggak sih? Iya lagi bobo ya. Nah nanti kita kasih lihat aja gambarnya Asa ya. Iya. Asa tuh ceritanya adalah apa? Jadi Asa itu adalah anak pertamanya Kola. Nih. Si Kola ini waktu pas pertama kali melahirkan punya anak, dia tuh kayak kebingungan nggak bisa ngurusin anaknya sih Mas. Oke. Jadi waktu itu anaknya lahir 2, yang satu nggak survive. Udah gitu dia nggak mau nyusuin gitu, Oke. sampai kita kebingungan waktu itu. Jadi kalau di pojok anaknya dipindah-pindahin, ditinggalin kemana-mana. Jadi bayinya di mana, ibunya di mana. Terus Yang ngurusin akhirnya siapa? kita Lula? sama Ulan. Oh, oke. Nah, karena dia tuh sampai pernah dia gendong anaknya, dia ketok-ketok pintu kamar aku, jeduk-jeduk gitu pakai pala. Begitu aku buka,
anaknya dilempar ke aku, dia pergi kayak titip anak ya gitu kan ya. Disangka babysitter ya. Iya, ya kan disangka tempat penitipan anak. Terus akhirnya kita kebingungan, ya udah kita intervensi lah si Asa itu kita susuin dan lain-lain. Makanya namanya tuh Asa. Harapan. Karena waktu itu kita juga mati. iya. Dikasih nama Asa karena udah nggak ada, tadinya nggak ada. Iya gitu, karena ibunya bener-bener nggak mau ngurusin kan kalau masih sekecil itu dia butuh sekali kehangatan ibunya dan lain-lain kan gitu. Jadi kita waktu itu udah aduh ini bisa survive apa enggak, alhamdulillah survive, namanya Asa. Nah terus udah gitu si Asa ini kan bisa dibilang nggak terlalu banyak mendapatkan kasih sayang ibunya dong. Iya, tapi Asa tuh long hair ya? Long hair. Karena bapaknya Asa itu Koju. Si Koju, oke. Si Terus Koju apa Koko? Koko tahu? Koko ya? Iya. Lo. Ya udah gitu, aduh si Benson ikut turun. Tuh Benson tuh. Tuh. Terus udah gitu dia hamil lagi. Dia hamil lagi anaknya si Tino yang tadi. Iya. Nah, setelah Tino juga berdua. Tino juga awalnya berdua. Tino, Valen sama Tino. Valentino. Lahirnya 14 Februari. Oh, Valentine. Yang Valentino, yang humble si Malakama. Oke. Ya, ketahuan ya. Yang ngasih nama sebenarnya bapaknya ya. Ya pokoknya nama belakangnya nggak usah dimasukin hati lah ya. Valentino, siapa si Malakama? Ya kan? Humble si Yang Malakama. nama tengahnya yang humble. Yang pakai yang ya. Yang humble. Terus udah gitu punya anak lagi. Nah setelah punya adik lagi, si Asa ini mulai bertingkah. Bertingkah dalam arti yang tadinya dia pipis pup di litter box, tiba-tiba dia suka pipis di depan pintu. Gitu. Aku kebingungan kan, kenapa? Apa karena litter boxnya kurang? Nambah litter box, makanya litter box tambah banyak kan gitu. Nah ini yang menjelaskan kenapa tiba-tiba ada 1 liter box Betul, terpisah. Kalian kalau belum lihat episode sebelumnya ya. Terus udah gitu nambah litter box tuh nggak bisa. Akhirnya aku kebingungan kan, apa yang salah ya Asa segala macam. Cek ke dokter, tanya konsultasi kiri kanan, apa tips-tips yang mesti dilakukan, sampai terakhir aku disarankan untuk berkonsultasi dengan NCOM, Animal Communicator gitu. Aku belum pernah nih sebelumnya, tapi udah sering dengar. Akhirnya cobalah sama NCOM yang pertama. Dari percakapan NCOM yang pertama, katanya Asa ini sebenarnya protes karena kucingnya tambah banyak di sini. Terutama kehadiran adiknya. Ya kan, karena punya adik lagi. Terus Asa ini sebenarnya adalah tipe single cat. Jadi cuman cocok misalnya di rumah itu hanya ada 1 kucing atau 2 kucing gitu. Terus solusinya gimana? Terus aku sempat sedih sih waktu itu karena ya aku paham sih pasti berat untuk melepas kucing, tapi tolong pikirkan kebahagiaannya Asa. Diminta untuk dilepas ya. Aku sedih gitu. So aku jadi tiap lihat mukanya Asa gini, Asa apa nggak bahagia ya di sini gitu kan rasanya. Kok kayaknya gue egois, pengen keep Asa tapi dia nggak happy gitu. Ya udah akhirnya coba lagi cari second opinion kayak NCOM berikutnya gitu. Terus yang lucu nih ya NCOM berikutnya, kan aku udah cerita lah backgroundnya. Terus itu pas lagi ngobrol cuman gini NCOM-nya, Asa ini pride-nya tinggi ya Mbak gitu kan. Oh gitu, iya karena dia ngerasa aku cantik, aku lucu, aku gemes, aku banyak yang sayang, aku beda sama yang lain. Jadi aku nggak mau aja pipis di situ. Gitu sih. Dia berasa kastanya berbeda. Aku cantik. Aku lucu gitu. Gemes banget ya gitu. Terus gitu, iya sama dia tuh nggak senang katanya kalau pipis di litter box taunya kotor. Katanya gitu. Tapi ya udah aku maksudnya percaya nggak percaya aku cobain aja kan nggak ada ruginya. Jadi waktu itu disaranin bantu untuk ngelapin kakinya dia tiap hari. Harus dilapin dia nggak mau bulunya basah ya kan. Aduh bener-bener dari si Asa termasuk salah satunya adalah menyiapkan litter box di spot yang berbeda dari yang lain. Bentuknya juga beda. Bentuknya pokoknya different ya kan. Cute gitu ya. Nah itu akhirnya kita coba lakuin, namanya juga usaha ya si Mas gitu. Terus akhirnya ada perubahan sekarang dari... sih ya nggak semudah itu ya, tapi pelan-pelan. Ini ada yang datang nih. Halo Benson. Ini bayi nih. Ini juga anaknya dia nih. Ini lucu banget Benson. Gemes banget ya. Benson. Nih. Benson mau main ini nggak? Nih main bola yuk Benson. Tuh. Mana? Bolanya jalan. Ngikutin induknya. Lari lagi gitu. Oh ya ampun tuh si Asa ternyata kejadiannya kayak gitu. Aku ambil ya. Inilah si cantik ya, si cantik. lucu. Ini dia. Si cantik, si lucu, si gemes,
dia berasa kastanya berbeda sama kakak-kakaknya yang lain ya. Ini sih Tapi bulunya dia tuh memang lucu banget sih. Namanya Asa guys. Tuh, namanya Asa. Tuh. Asa lagi tidur digangguin ya? Enggak, udah bangun. Udah Kok bangun. mau kenalan nggak sama Om Wepe? Mana? Mau nggak? Asa mau nggak? Asa mau nggak kenalan Asa sama Mama? kastanya tuh berbeda nggak sih? Nih dia nih. Tuh, lucu banget. Tuh. Asa mau main Ini main sini. Tuh gitu sih Asa. Gitu sih ya serunya kucing banyak tuh masing-masing kan punya karakter dan kebutuhan sendiri. Jadi Iya, makin berasa juga nih kita nggak bisa pukul rata, masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Terus gitu. Echa tuh punya satu kucing juga ya yang temennya dia nonton drakor ya. Oh iya, ada satu lagi kucing aku namanya Stripey. Kalau follow Instagram aku sering banget tuh nge-storyin dia karena dia tuh pemalu ya dia ya sebenarnya ya. Dia tuh ngumpet terus di atas. Tapi kalau aku pulang, Dia namanya adalah Stripe. Stripey. Nama panjangnya adalah Stripey yang humble si malak amat. Elizabeth Stripe. Dia tuh namanya tadinya Elizabeth Stripey. Elizabeth Stripe. Ternyata dia cowok. Jadi sekarang dipanggilnya IP. Nah, Stripey, panggilannya IP, kadang-kadang pipi gitu kan. Nah, dia itu satu-satunya yang paling responsif ya di sini Ya ya. tadi juga pas waktu lo panggil tiba-tiba dia nyaut gitu teman-teman. Iya, ngeong gitu kan. Jadi kalau pulang tuh biasanya aku naik tangga aja, hitung aja 1, 2, 3, udah ngikut. Langsung ngikut masuk ke kamar, langsung rebah-rebahan di tempat tidur. Aku mandi, aku pipis ditungguin. Nanti aku kalau kelamaan nongkrong di toilet dia, wah gitu kan. Udah terus dia gitu rebah-rebahan bobo deh tuh telentang di tempat tidur sama Oto. Sampai tengah malam dan hebatnya kadang-kadang dia tuh tidur sampai pagi. Kalau dia mau pipis atau pupuk, dia akan bangunin kita. Dia bangunin Will. Iya. Dia bangunin benar-benar dia bangunin terus dia yang kita nengok dia turun Ke depan pintu. gitu. Iya. Dia buka, kita bukain, dia keluar. turun, dia pipis, dia naik lagi, dia ketok-ketok. Dengan palanya. Dengan kepalanya, dok. Aduh, gimana? Datang lagi nih udah buka lagi, tidur lagi. Ngebangunin babunya. Iya, jadi dia tuh mau tidur sampai pagi sama kita nggak pernah pipis pupuk di kamar kita. Gak pernah. Satu lagi lupa ini ceritanya Asa. Jadi Asa itu sempet jealous ya. Sempet jealous, Jadi- Asa. Oh iya, Iya jadi ini kan? salah satu obrolan dari Encom juga. Jadi kan waktu itu ya pokoknya Asa kebutuhannya harus punya litter box sendiri, minta dilapin karena dia orangnya jijian gitu kan ya gitu. Terus tiba-tiba nanya, "Mbak, di rumah yang cowok siapa ya?" gitu. Cowok di rumah cuma ada suamiku sama ada yang bantu bersih-bersih di rumah. Kalau yang berewokan siapa? Kita langsung gini dong. Yang berewokan dia. Suamiku dong, ini waktu itu Oto lagi pagi-pagi ya mau pergi kantor langsung, kenapa nih, kok aku dipanggil gitu kan, kaget. Kenapa kalau suaminya biasanya sama siapa deketnya? Sama Mila, ya kan, karena Mila tuh Jadi udah Oto tuh mainnya sama Mila karena Mila kan kucing pertama ya. kucing pertama. Dia janda. Iya, Kasihan dia janda favoritnya Oto, ya kan? Jadi Mila itu hari-hari di kamar kerjanya Oto berdua aja gitu kan. Udah biasanya sama Mila, kenapa memangnya kok nanya gitu? Gitu. Iya, soalnya aku nangkep dari Asa katanya gini, aku juga mau dong. Aku mau dibelai sama Papa Oto. Jadi ternyata pengen disayang-sayang juga sama Oto. Seneng sama yang brewok. Asa ngeliatin, Asa. Terus siapa lagi Ca yang bisa diceritain? Itu Lala, itu yang takut. Itu Lala. Lala juga kita ke Encom kan? Iya, itu Lala kita juga ke Encom. Karena Oke. si Lala itu dari kecil kan lahirnya di sini. Dia tuh sampai sekarang aja tuh penakut, nggak mau tuh kalau kita gendong, kita apa tuh meronta. Sampai kadang-kadang aku tuh suka kewalahan kalau lagi mau bersihin beleknya, bersihin hidungnya itu sampai kayak tersiksa banget lah gitu. Kenapa ya dia takut? Tapi anehnya tiap malam dia ngikutin aku ke kamar. Terus dia ikut manja-manjaan di kaki dan lain-lain. Sampai akhirnya pernah nih dia nyangkut di atas head tempat tidur, nggak bisa turun, panik gitu kan. Terus aku ngedeketin maksudnya mau bantuin. Tapi dia karena takut jatuh, takut dideketin, dia menjatuhkan dirinya. Ya ampun. Saking dia udah kepanikan, dong gitu jatuh. Waduh gitu, terus akhirnya aku konsul lah ke Encom, apa pernah ada trauma waktu kecil, kenapa kan kita nggak tahu gitu kan.
Terus katanya sih nggak ada trauma apa-apa, karena kalau aku lihat-lihat video waktu dia kecil juga tuh, waktu baru pertama kali jalan emang beda sama saudaranya. Saudaranya kalau kita deketin mau dia langsung mundur, masuk ke bawah kursi gitu. Jadi rupanya Lala ini memang tipenya tuh penakut. Jadi buat dia langkah kaki manusia, tatapan mata manusia sama suara manusia tuh energinya terlalu besar, mengintimidasi. Sementara kadang kan kita datang, Lala, Iya, nggak gitu. bisa digituin. Nggak bisa, jadi buat dia tuh takut. Jadi coba approach-nya beda deh kalau ke Lala. Jangan bersuara, ngelangkah pelan-pelan, diam aja tunggu dia datang. Terus kita lakuin ya dia ya gitu. Kita gini terus dia naik, datang sendiri, gigit terus dia baru mau. Iya, jadi setelah kita berkonsultasi, kita dapat insight itu, kita coba. Sekarang kalau di dalam kamar, dia udah naik tempat tidur, mau dielus-elus dan lain-lain. Ya balik lagi, ternyata masing-masing punya karakter beda gitu. Termasuk ini nih yang kecil nih tuh. Bensu tuh ya. Ngajak ribut, ya kan? Nyalinya gede, yang kecil. By the way ya, mungkin ini cerita yang lo nggak nyaman ceritain ya, tapi kan ini udah 7 tahun lo ngerawat kucing-kucing. Mungkin bukan cuma cerita happy-happynya aja, tapi ada cerita kehilangan seperti yang juga gue pernah rasain gitu ya. Ada, iya. Nyaman nggak cerita itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bentar itu gimana tuh? Guys, Tino. ini banget lagi yang kecil ya. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang yang kecil tuh nggak inget bodinya masih kecil, yang gede tuh nggak ngerasa bodinya masih gede gitu. Jadi aku di sini juga pernah ngalamin kehilangan. Makanya dulu tuh sih Mas, sebenarnya anak-anak kan pengen banget pelihara kucing dari dulu. Cuman gue tuh gitu mikir-mikir dulu gitu. Karena terus terang waktu aku kecil itu tuh di rumah juga kita punya banyak kucing. Jadi di rumah ada kucing, ada anjing, ada burung, dan kakak-kakakku tuh juga sampai sekarang semuanya tuh punya kucing di rumah gitu. Sama lah kita. Cuman kan aku tahu punya kucing itu tanggung jawabnya besar ya iya, gitu. komitmennya panjang. Besar, panjang. Jadi waktu pas anak-anak minta kucing, aku bilang nggak bisa cuman minta lucu-lucunya doang. Kita ini sanggup nggak untuk ngerawat. Nah, makanya waktu pas anak-anak udah cukup gede, pas kita udah pindah di sini, baru deh tuh mulai gitu. Karena kan selain tanggung jawab ngerawat, sama kita juga pasti akan dihadapi dengan kehilangan. Betul. Ya kan, cepat atau lambat. Nah, itu tuh gimana gitu. Nah, aku sih ada waktu itu kejadian. Ini sebenarnya kejadiannya tuh sedih banget sih. Jadi kucing pertama aku yang aku adopt namanya Miko, warnanya kuning, bulunya pendek kayak si Tino. Dia tuh waktu itu beratnya udah 6 kilo lebih. Baik banget sih Mas, baik, manja. Dia juga dipanggil datang. Tertib, pokoknya Iya, dulu gue suka mainnya sama si Miko. Kayak gini, pokoknya baik banget, bener-bener manis banget. Dan satu hari tiba-tiba satu hari gue lagi di kamar mandi, mbak gue dari bawah ke depan, gitu, Miko mati. Aku histeris kan, kenapa gitu, turun ke bawah. Jadi yang terjadi adalah pintu kebuka, si Miko tuh keluar, duduk di bawah mobil. Di bawah mobil nggak ada yang driverku mundurin mobil, kelindes. Aduh, wah itu ngebayanginnya juga gimana ya sih Mas ya, maksudnya sedih banget, tapi di satu sisi tahu dia juga tidak bermaksud gitu, ngerti nggak? Itu juga karena driverku tuh juga sayang banget sama si Miko, jadi kebayang nggak dia tuh sampai nangis minta maaf ke aku, ke Ula, ke anak-anak, dan bahkan driverku itu juga sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan berhari-hari gitu. Jadi waktu itu memang buat kita tuh kecolongan, kehilangan, tapi ya jadi pelajaran berharga, karena itu musim hujan. Jadi kucing tuh kadang-kadang suka cari hangat ya. Di bawah-bawah mobil. Nah, memang kucing-kucing di sini kan biasanya di dalam rumah, cuman ya kadang-kadang kan suka main di halaman lah ya gitu. Itu kita kecolongan banget. Makanya kayak sekarang tuh bener-bener harus nyalain mobil, intip bawah dulu semua gitu. Terus apalagi lagi musim hujan, pastiin dulu udah gitu kalau kucing di dalam kan sekarang itu cat count gitu tuh pasti jadi kita lebih berhati-hati gitu. Itu kalau nginget kejadian itu sih aduh bener deh, sedih sih Mas, sedih banget ya. Lo paham kan? Iya, gitu. paham banget. Terus yang gue pernah juga ada satu lagi kehilangan gitu. Ini nyesek banget juga sih. Jadi pas lagi tahun lalu tuh lagi delta ya dia ya, lagi delta tingginya banget. Orang-orang lagi nyari oksigen di mana-mana segala macem kan, inget ya situasi itu.
Jadi tiba-tiba satu hari aku lihat kucingku si Koko ini kok nafasnya kayak berat. Kan karena kita lihat hari-hari kita tahu ya kalau Iya, beda. ada yang beda. Kok kayak berat ya nafasnya gitu. Cuman kan saat itu karena kondisinya juga lagi PPKM dan lain-lain, nggak bisa leluasa untuk main pergi-pergi kan. Terus aku adalah dokter yang bisa home visit. Aku kirim videonya, dok ini kenapa seperti ini ya gitu. Aku perlu bawa ke vet apa enggak? Coba dipantau dulu deh Bu sejaman. Mungkin dia lagi abis lari-lari nggak, bisa apa enggak Jadi gitu. apa? Nafasnya tersengal-sengal gitu? Nafasnya gue ngeliatnya Oh. kelihatan berat gitu sih Mas. Oke. Maksudnya gerakannya tuh Mulutnya sampai pas napas mulutnya sampai tekan tekan. mulutnya sampai gitu tuh. Terus dia gitu, oh gitu. Sejam kemudian gue lihat kok nggak membaik gitu. Akhirnya gue kirim lagi, dok saya perlu beli obat apa gitu. Terus dokter nyaranin lah, coba dulu ini kalau misalnya sesak karena alergi atau apa harusnya membaik gitu. Kasihlah gitu. Dok kok masih sesak? Terus gitu biasanya 1 jam 2 jam Bu obatnya. Akhirnya karena ngeliat kondisinya makin gak oke, jam 8 itu aku udah nangis-nangis ya dia anterin aku gitu. Akhirnya Di tengah-tengah kondisi pandemi itu bawalah kita ke Ragunan yang 24 jam kan waktu itu datang sana terus ngantri juga gitu. Karena banyak juga kucing lain, hewan-hewan lain yang dalam kondisi urgent lah pokoknya. Udah pas masuk itu udah makin sesek sih Mas. Tahu nggak nafasnya tuh udah mulutnya kebuka. Jadi udah gitu, itu gue udah ngelus-ngelusin sambil nangis, kok kenapa gitu kan. Ya udah akhirnya terus gitu pas diperiksa sebenarnya harusnya mau di ronsen, tapi karena urgensinya nolongin napasnya dulu, masuklah dia ke dalam ruangan pakai tabung oksigen yang panjang banget gitu yang gede. Terus gue pada saat itu kan iya, pada saat itu lagi orang Delta, lagi susah banget lagi ya. susah banget gitu. Jadi aku waktu itu juga udah aduh ini kenapa, tapi aku mikir paling nggak gue udah usaha ngasih yang terbaik lah gitu, pertolongan yang bisa dilakukan saat itu. Ya udah gitu terus gimana? Ya udah Bu ditinggal aja karena kan itu udah malam, ditinggal aja nanti kita update ya. Ya udah dengan berat hati gue harus pulang, nggak bisa tidur, jam 2 pagi dapat kabar udah nggak ketolong. Aduh. Jadi udah deh tuh pagi-pagi balik ke sana, udah nangis-nangis gitu kan, nganterin dalam kondisi sakit, balik udah dalam bentuk jenazah gitu kan. Terus karena ya lebih penasarannya nggak sempet kecek ya kenapa gitu. Terus gua sampai nanya, bisa nggak sih di otopsi gitu, karena maksudnya penasarannya tuh lebih kalau ada yang salah sama treatment di sini supaya tidak terjadi ke kucing-kucing yang lain gitu kan. Ya udah, tapi saat itu juga balik lagi karena kondisi pandemi, terus infonya waktu itu untuk otopsi hanya ada di Bogor dan lain-lain. Ya udah terus gue harus mengikhlaskan. Itu ada kali sih Mas, gue nggak tahu berapa lama, berhari-hari nangis terus. Sampai sekarang juga kalau dengar nama Koko tuh kayaknya nyus gitu. Masih keinget semua tuh bener-bener momen dari sesek apa segala. Ya gitu deh, kan lo tahu sendiri ya rasanya. Pernah juga kan? Gue pernah lihat konten lo yang nangis-nangis gitu. Terus gue pas nonton yang gini, I feel you sih Mas gitu. Terus apa yang lo lakukan selain waktu ya? Ada yang lain-lain nggak buat biar teman-teman juga mungkin belajar dari rasa kehilangan itu? Ya. Kalau gue sih ngeliatnya Eca nih, abis kehilangan Koko, dia kompensasinya tuh ke kucing-kucing yang lain tuh dia jadi lebih apa juga diperhatiin, ini kenapa nih, ini kenapa nih gitu. Tapi ya bagus sih buat jadi akhirnya jadi fokus ke yang ada ya. Iya. Ya waktu sama itu juga apa kan si Koko itu kan kakak adik sama Lala. Nah jadi dia perhatiin Lala banget karena takutnya kan satu generasi ada penyakit yang sama. Terus sama yang kecil-kecil yang baru itu, yang tadinya di kamar tuh cuma boleh ada 1-2 kucing, jadi ada 6, ada 7 kucing di kamar. Ya nggak apa-apa lah, ya udah. Dulu boro-boro ya, nggak boleh ya. Sekarang akhirnya jadi bener-bener terjajah ya. Tapi kalau gue sih dari kejadian kemarin ya itu dia ya, maksudnya kan kita yang paling tahu kucing kita. Kalau udah ngelihat gelagat aneh, jangan diignore. Itu aja. Maksudnya kita harus cari tahu bener-bener kalau ada gelagat aneh, udah ngeliatin perilaku yang berbeda. Kan dia nggak bisa ngomong sih Mas sakitnya di mana. Kita yang harus segera gitu. Karena gue nggak mau kecolongan kayak Koko itu aja. Sebenarnya kan hitungannya kita juga cepet ya. Maksudnya jam 5 pertama dia kelihatan sesek, jam 7:30, jam 8 kita udah kesana. Itu aja gue menyesali, kenapa nggak sore pertama ngelihat sesek gue nggak langsung pergi. Mungkin kalau gue langsung pergi bisa tertolong, gitu tuh kadang-kadang yang tapi memang itu sih yang biasanya terjadi, reaksi kita adalah itu mempertanyakan
Iya. mempertanyakan tindakan kita ya. Iya, bener. Itu wajar banget sih. Banget. Tapi buat gue kan walaupun ya namanya mungkin udah ajal, mungkin kalau gue jam 5 tetap ke sana tetap tidak bisa diselamatkan juga. But at least gue nggak ada penyesalan gitu Iya, loh sih iya, Mas. Waktu itu iya. kita udah ngelakuin. Gue tuh menyesali banget kenapa gue pakai harus nunggu dulu. Iya. Kenapa nunggu kelihatan makin sesek baru pergi gitu. Tapi waktu itu kan memang kondisinya karena lagi pandemi Delta yang lagi heboh banget, kita juga nggak leluasa untuk main pergi sembarangan kan gitu. Cuman ya itu lama deh, nyesalnya tuh lama banget, nangis terus, nangis sampai gitu-gitu sih Mas gitu. Sampai aduh, jadi Tahu gue tahu tahu kan? rasanya. Sesama babu ya kita ya. Tapi ya statementnya Oto tadi baru kepikir sih sama gue. Kadang-kadang kalau kita fokus ke yang hidup, mungkin itu juga bisa jadi pelepasannya kita gitu ya, Iya. untuk Iya, dan lepas dari kalau duka. Kalau di sini kan banyak kucing. Iya. Jadi kan cuman yang terakhir aja tuh yang lahir satu yang survive, satu yang survive. Nah, kebetulan si Koko ini kan ada saudaranya. Ya Eca fokus sama Lala banget tuh. Iya. Itu tuh karena mereka berdua kan Koko sama Lala tuh. Koko sama Lala tuh karena anaknya Mila sama Miko. Kalau yang cowok Koko, yang cewek Lala. Iya. Iya. Ya udah gitu deh. Iya, jadi ya kayak gitu deh. Pokoknya intinya jangan menunda-nunda. Kalau ngerasa udah feeling kelihatan ada yang beda, cepet ambil tindakan. Walaupun ya kita nggak tahu lah ya, tapi paling nggak kita ngelakuin yang terbaik lah gitu supaya nggak ada penyesalan. Cuman ya aku sih berharapnya juga walaupun guilty feeling banget ya masih Koko, tapi aku memilih untuk mempercayai bahwa dia tahu kok kita tuh sayang sama dia, kita ngusahain buat dia gitu aja sih. Iya, ini teman-teman ya istimewa banget nih kunjungannya Om WP ke sini, dapat cerita banyak banget dari Oto sama dari Eca ya. Aku ngefans loh sama YouTube channelnya Om WP, aku bangga banget guys. Moga-moga. Ya kan, tiba-tiba melihat Om WP ya jadi cat influencer. Soalnya dulu tuh ya, Om WP tuh belum punya kucing, mainnya sama kucingnya mereka, teman-teman gitu di sini jadi. Iya, jangan bingung kalau aku manggilnya si Mas kan, berdua manggilnya si Mas ya. Tapi gue seneng banget ngelihat YouTube channel lo si Mas. Thank you. Banyak info-info bermanfaat. Aku juga pemakai produk bolu-bulu guys, ada di rumah ya. Mudah-mudahan bisa sharing-sharing banyak cerita. Terus cerita kita di sini juga adalah 1-2 yang bisa dipetik lah ya. Iya, saya yakin cerita dari keluarga ini bisa banyak banget menginspirasi kalian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Thank you. Oto, salam buat Kika di Bandung. Yes. Sama Ula tuh yang juga ngurusin bidan kucing. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Om WP bareng Oto sama Eca. Dadah. Asa.